Lagu ini mau nggak? Itu gitarnya. Gitarnya jangan dikemana-manain dulu. Orang kata siapa satu lagu? Kita ngobrol lah tentang tapi apa. aku sebenarnya pengennya dinyanyiin. Jadi kan setiap konten. Ini teman-teman, lagu di mana Luna Maya jadi bintang video klip kedua kali, waktu itu berpasangan dengan Fauzi Mbak Adila. Yang pertama dulu. Sayangku, aku harus pergi. Itu dulu. Aku lupa itu lagu itu. Itu ini aja yang kedua. Kayaknya awal-awal Mas Ari ini deh, solo ya. Itu album ke album ketiga. Solo. 2004. Iya, album ketiga. Aduh, aku bodoh. Yang pertama sama Melly Goeslaw dong ya. Iya, Melly Goeslaw itu albumnya Melly. Ya, itu albumnya Melly. Itu pertama kali yang solo kan. Nah, kalau ini betul. kita mulainya dari pertama kali yang namanya Luna Maya jadi model video klip. Tahun 2004. Syutingnya itu di sebuah hotel di Pancoran, di basementnya, di parkiran. Itu yang kedua, Mas. Yang pertama kan di bandara sama Darius. Iya, kamu di bandara, aku cuma nyanyi di studio doang. Iya, di Aquarius, Itu, ayo dong. Itu lagunya. Tapi zaman itu gila ya. Budget video klip tuh kayak bikinnya tuh niat banget gitu ya zaman itu. Iya, niat. Tapi aku dibayarnya nggak niat waktu itu. Aku harus pergi, tak usah engkau sesali. Tahukah kau yang ku rasakan? Serius dong nyanyinya. Kayak kemarin aku wawancara Audi sama Iko, si Audi nyanyinya serius. Ini kayak aku lupa. Ini aku serius nih yang arti cinta. Ini Ya udah kalau gitu, kalau yang pertama lupa, yang kedua ya. Berakhir. Temukanlah. Udah. Yeay. Jangan satu lagu, kan aku minta nyanyiin lagu yang lain lagi nanti. Enak aja. Iya. Kok enak aja? Aja enak. Kucek. Ye, kucek. Itu gitarnya. Gitarnya jangan dikemana-manain dulu. Orang kata siapa satu lagu? Udah satu lagu aja, Luna. Enggak. Kan kita katanya kilas balik. Ini gitu. Boleh dong. Boleh. Oke, mau nanya apa lagi? Aku mau tanya, itu kan lagu kedua waktu misalkan kita ini. Kira-kira ada lagu apa lagi yang bisa dinyanyiin ya? Sebenarnya tau nggak? Aku juga kalau misalkan, ini fun fact juga ya. Kalau aku karaoke, salah satu lagu wajib aku kalau karaoke itu adalah lagunya Ari Lasso featuring BCL. Beneran. Ya chordnya susah banget itu piano, aku nggak bisa. Kamu tahu aku nggak bisa main gitar. Nah, tadi baru main gitar, Mas. Ya lagu-lagu tertentu aja yang gampang. Kalau udah begini-begini, aduh nggak bisa aku beneran. Aku nyanyi aja deh. Gitu nyanyi ya? Sama... Masa nyanyi lagi, Luna. Orang itu udah tahu aku pengen nyanyi, itu tidak perlu diragukan lagi. Kita ngobrol aja lagi kayak gini, aku tuh seneng diajak ngobrol. Kita ngobrol lah tentang apa. Tapi aku sebenarnya pengennya dinyanyiin. Jadi kan setiap konten tuh beda-beda. Jadi bintang tamunya beda-beda. Iya memang Ari Lasso tuh penyanyi, tapi kayaknya lebih seru kalau namanya tuh dinyanyiin Ari Lasso gitu loh. Itu tuh lagunya susah. Beneran. Tahu gitu aku ajak main gitar, kita sekalian nge-live sini. Nah, harusnya gitu. Iya. Ya udah deh. Ya kamu aja udah. Kamu tuh udah telat ngatur-ngatur sekarang. Mas, sehat? Puji Tuhan, alhamdulillah sehat. Kerjaan terakhir apa? Kerjaan terakhir pertengahan Maret manggung di sebuah hotel di Jakarta.
Oh, bukan Udah itu Indonesian Idol terakhir. berarti dong. Idol udah selesai waktu itu. Idol kayak awal Maret udah selesai ya. Awal Maret udah selesai. Terus mau nanya apa lagi ya? Oh enggak, ini gara-gara Orang seharian. stres. Seharian aku pusing. Tapi ya udahlah. Ceritain sedikit dong, Mas. Enggak, pusing apa? Kamu tuh pusing apa? Pusing, aku di rumah sendiri, nggak ada keluarga, keluargaku di Bali. Pusing. Orang tua, keluarga, kakak-kakak sehat semua ya? Sehat dong. Mereka Sehat. juga terkurung di rumah juga di Bali? Hah? Terkurung di rumah Terkurung. juga? Iya. Iya, terkarantina maksudnya, menjalani ini. Iya dong, karantina. Iya. Kamu Terus selama ini, apa? apa? Enggak, Selama masa ini ngapain? ngapain? Kok jadi aku yang ditanya sih? Harusnya kan aku Oh nanya iya, orangnya. iya oke. Lah kamu nggak mau ngobrol, kamu tuh nggak jelas, kamu tuh host nggak jelas. Bukan, aku mau ngobrol, tapi kan selang-seling ntar nyanyi, terus habis Iya. ngobrol lagi nyanyi. Sekarang yang ditanyain kagak mau nyanyi, terus bubar dah aku. Ini di antara semua bintang tamu yang aku wawancari, yang paling gak ada faedahnya ini. Yang paling apa? Yang paling gak ada temanya. Iya random, aku juga bingung ini. Ini juga satu-satu bintang tamu yang melarang, bintang tamu ini satunya host yang melarang aku ngapa-ngapain loh. Loh, ini kan di acaraku, boleh dong. Iya, baca dulu. Boleh. Mas, next album, next single, apa ada yang baru nggak? Aku minggu depan rilis sebuah lagu yang aku dedikasikan untuk situasi saat ini. Oh ya, nyanyi kalau gitu. Kasih teasernya dong di sini. Aduh, keren Judulnya. lagunya, sebentar. Judulnya Indonesia Pasti Bisa. Oh gitu, Ya. Indonesia pasti bisa Ari Lasso. Bentar, aku coba cek liriknya bentar. Aku lupa terus dong. Bentar ya. Ini mana? Ini pertama, boleh nggak ya? Aku tuh sebentar. Boleh, cuma sebaik 2 bait. Ini namanya promo. Iya. Refnya aja, bentar. Aku kan aku tayangnya nggak besok. Ya liriknya sebentar. Tayangnya tahun depan ini kayaknya. Iya kalau tayang. Grupnya namanya, oke sebentar ya. Oke. Jadi ini lagu waktu dibikin dalam keadaan kondisi. Baru minggu lalu aku bikin sama Andra. Oh gitu. Oh. Bentar, lagunya kita ada. Dia mah lagunya gimana? Aku lupa tiba-tiba. Oh ya. Adalah bangsa yang besar, tak mudah ditundukkan. Bersama-sama kita kan berjuang bentar ya, aku lupa banget deh. Kita adalah bangsa yang besar, tak mudah tundukkan bersama. Aku nyanyiin aja ya gitarnya Pak. Jadi ya udah, gitarnya nggak usah. Gini liriknya. Kita adalah bangsa yang besar, tak mudah ditundukkan. Bersama-sama kita kan berjuang dalam lindungan yang kuasa. Sejarah pun telah membuktikan kita kuat bertahan. Lepas dari segala tekanan, tak lelah untuk berjuang. Kita sanggup menghadapinya. Apapun yang terjadi, kita hadapi, kita bisa bersama-sama. Indonesia pasti bisa. Habis itu nanti ada di jingle iklan-iklan apa gitu. Indonesia pasti bisa. Kamu kok tahu sih? Emangnya apa sih yang menggerakkan Mas Ari tiba-tiba bisa bikin lagu, oke, I wanna release this kind of song? Jadi justru ini ajaib banget Luna. Kenapa? Jadi aku syukurin ini sebagai sebuah berkah luar biasa gitu. Kenapa? Tiba-tiba ada seorang teman which is dia tiba-tiba WhatsApp aku, teman baru sekali, teman baru banget dia. Mas bro, aku ada temanku bikin lagu.
Oh, Aku pengen justru ini masuk. bukan lagu ciptaan Mas Hari? Bukan, iya. Oh. Sama sekali. Dan tiba-tiba, tolong dong Mas Bro nyanyiin, Mas Bro produksiin lagu ini. Aku pengen ngasih sumbangan sesuatu untuk Indonesia. Terus dia punya satu company. Terus kok nggak ada nama company-mu gitu-gitu? Nggak apa-apa Mas Bro, nanti buat channelnya Mas Ari aja. Pokoknya aku pengen lagu ini supaya orang Indonesia dengar. Wow, aku kayak langsung, ya udah aku kerjain deh gitu. Ya Tapi bersyukur maksudnya, banget. tapi emang lagunya bagus gitu. Menurut Mas Ari sendiri bagus. Ya, tentunya kalau kita sebagai seniman itu kan pasti punyalah idealisme ya. Nah, itu dia, Justru, sebagai sesama seniman dan pemusik gitu. kan mohon maaf sebelumnya mungkin banyak juga teman-teman atau teman lama atau kenalan teman lama yang, ayo dong Mas duet sama aku segini untuk duet, tapi berhubung lagunya nggak cocok atau suaranya nggak cocok karena aku tolak. Tolaknya bukan karena apa-apa, tapi memang karena rasanya tidak akan jadi sesuatu yang bagus. Sayang duitnya, dia udah keluar duit, kan aku prinsipnya gitu. Kalau Terus aku biasanya aku saranin. Oh oke. Terus? Terus yang ini, aku kayak langsung, ya boleh Mas Bro, coba dikirim lagunya, aku bilang gitu. Oh gitu. Aku terus terang langsung kayak merinding-merinding gitu ya, denger lagunya tuh, wah ini bagus banget nih, mudah-mudahan ya sumbangan kecil kita lah untuk keadaan kayak gini gitu. Amin. Aku juga mau, kalau aku misalkan pengen duet sama Mas Ari langsung gimana? Kan Dari dulu katanya. Ariel Tatum udah, BCL Iya udah, kan? aku belum. Dan aku udah, tapi aku masalahnya udah nggak jadi penyanyi. Kamu duetnya sama siapa? Hijau Daun ya waktu itu ya? Lumayan loh. Aku ditelepon loh sama Pak ini. Apa namanya, dia bilang, Luna, RBT kamu nih 1 juta loh. Iya aku tahu itu meledak banget. Lagunya gimana lagunya? Aku sampai kayak, sayangku, gimana? Udah dah, nggak penting. Nggak boleh gitu. Kamu barusan bilang itu meledak kok kamu bilang nggak penting, nggak boleh Kan gitu. Suaraku yang nggak penting. Kalau mau denger di YouTube atau di mana aja yang pas udah diedit suaranya. Tapi aku pernah ngomong sama Andra, itu sebenarnya lagu yang bagus sekali loh, lagu itu beneran loh. Emang bagus. Iya. Bagus. Itu zaman RBT ya, mungkin teman-teman sekarang nggak ngerti apa tuh RBT gitu. Kagak ada yang ringback tone, kalau sekarang nada sambung bilangnya. Dan dulu ringback tone. Aku ditransfer. Aku sampai itu adalah salah satu-satunya sebagai dianggap penyanyi gitu, ditransfer dari RB itu tuh rasanya kayak wow gitu. 80 juta, Mas. Di transferan yang pertama ya, termin pertama tuh. Habis itu jalan ada lagi. Sekarang harusnya masih bisa ada lagi ya, tapi nggak tahu, nggak dianggap sebagai penyanyi. Gitulah nasibnya kalau kita sebagai orang yang ikut-ikutan buat seru-seruan aja. Tapi kan kamu yang aku kenal di 2004 dulu kan beda dengan sekarang lah. Dulu kan kayak bedanya aku sama dulu ya sekarang apa? Ya beda lah, kamu dulu kayak apa ya? Ya masih sama-sama berjuang gitu kan, kayak sekarang kan udah posisinya kayak ya apa? Luna Maya gitulah. Tahu lah. Enggak lah. Lu iya, lu beneran. Lu iya dong, ya beda lah. Beda pastilah. Iya. Saat itu kamu belum di Dahsyat. Iya, waktu kita syuting itu belum. Bener-bener kayak, kalau nggak salah ya, waktu proses ngajak kamu itu, kalau nggak salah, sorry kalau salah, itu namanya Glenn Kainama ya. Sutradara klipnya bilang, yang pertama yang aku harus pergi, kayaknya Glenn. Iya, bener. Yes. Ingatanku baik, dia bilang gini, Mas Ari, pakai ini aja untuk lagu yang baru. Oh, kenapa? Ini, she's the best model now in Indonesia. Dia baru keluar di majalah ini. Yang mana ini susah banget, dia bilang gitu. Oh ya udah, aku ikut aja. Oh ya udah gitu. Masa sih? Iya, beneran. Pengetahuanku untuk dunia di luar musik kan nggak banyak. Jadi ketika gitu ya? Pengetahuan model-model gitu oke lah ya. Enggak, justru nggak tahu. Oh, justru nggak tahu. Tapi aku pengen nanya ini deh, Mas. So, terakhir Idol, Unge ikut kan ya? Unge ikut, tapi di saat terakhir ada sebuah musibah ya. Ya, berarti kan yang kayak... Ya, maksudnya dia yang episode terakhir banget, yang grand final kan datang kan? Masih, tapi result dia nggak datang. Result udah nggak datang. Oh, justru result nggak datang?
Rizal nggak datang, digantiin Rosa. Grand final akhir, benar. Enggak dong, kebalik dong. Grand final datang dong, Mas. Tuh, aku short memory loss. Aku hal-hal yang dulu ingat yang... Ya, nanti bisa dicek deh ya teman-temannya. Enggak, yang... Emang waktu itu kan... Emang Mas Ari ngapain sampai bikin Unge waktu itu ketawa? Kan jadi headline tuh. Ari Lasso membuat Bunga Citra Lestari tertawa. Benar nggak Itu ya? sorry, setelah peristiwa Iya, musibah ya? sesudah almarhum Ashraf meninggal. Aku kok lupa ya? Ya Allah. Serius. Aku kayaknya nggak bikin dia ketawa deh. Iya. Aku tuh meluk dia yang dia nangis itu loh. Iya itu. Kan si ini nyanyi. Judika nyanyi. Terus udah gitu kan Unge kan agak sedikit breakdown. Terus Mas Ari kan nenangin. Terus abis itu ada tuh artikel Ari Lasso membuat Mas Ari bukan ya? Kenapa ya? Mungkin aku salah ngomong mungkin ya. Aku kan sering salah ngomong. Iya. Emang tuh salah ngomong apa sih? Aku lupa deh. Gimana aku salah ngomong apa sih yang Bunga ketawa tuh? Itu syuting Idol tuh yang abis salah manggil nama peserta final. Iya. Pesertanya misalkan waktu itu adalah giliran Tiara, aku udah ngomong panjang lebar, dan aku sudah menyerang Anang yang salah ngomong, ternyata aku juga salah ngomong, aku manggil dia Liodra. Oh iya, benar itu, benar. Peristiwa salah memanggil nama. Emang suka gitu ya? Emang suka bolak-balik short memory loss gitu? Faktor U ya. Aku nama rada-rada lemah aku, urusan nama, bener. Aku gitu agak lemah urusan nama. Oh gitu. Mas, kalau ngelihat dunia musik sekarang gimana sih Mas? Emang setuju ya kalau misalkan ada bukan pemikiran ya, ada omongan kayak ini sekarang lagi lesu-lesunya nih musik Indonesia nih gitu. Setuju nggak sih dengan pendapat itu? Udah agak lama sih sebenarnya, bisa dibilang industri itu bisa dibilang mati ya. Industri rekaman ya. Masa? Iyalah. Gitu ya? Iyalah. Nggak, maksudnya aku merasakan, karena aku kan bukan musisi, tapi maksudnya aku ngerasain agak sedikit lesu sih. Tapi kalau misalkan dari pendapat musisi kayak Mas Hari bilang mati, masa sih? Enggak. Ya sekarang gini Luna, kamu bayangin ya, dulu dalam 1 tahun kita itu bisa bikin 12 lagu loh, kita bisa bikin 1 album, ya kan? Sekarang itu dalam 1,5 tahun bikin 1 single aja udah hebat kan? Kenapa? Menurut Mas Hari itu kenapa? Karena memang sudah tidak menguntungkan untuk label, dan aku paham itu. Karena tapi kan sudah sebagai tidak ada musisi kan harus tetap ada lagu baru supaya tetap bahasanya tuh eksis lah gitu. Eksis, oke. Sampai dengan tahun 2013 itu album terakhir aku yang terbaik. Itu aku masih ngotot, nggak bisa Pak, harus album. Nggak apa-apa rugi. Kalau perlu aku join deh sebagai eksekutif produser. Ya. Tapi kemudian aku mengalaminya sendiri, Luna. Bahwa ketika kita rilis 1 lagu pun, itu jadinya di pasar, itu di pendengar itu adalah kayak 3 bulan kemudian gitu. Kenapa? Ini bukan karena persaingan. Tapi memang mindset pecinta musik sekarang itu udah tidak pergi ke toko kaset kayak kita dulu punya lebihan duit saku gitu. Kan kita selalu pergi ke toko CD ya, pasti. Tapi kan, sorry aku potong dikit, tapi kan mungkin sekarang dengan eranya digital kan ada Spotify, ada iTunes, ada Joox, ada ya mungkin platform-platform musik yang sekarang lagi digandrungi, itu kan sebenarnya beneficial juga buat kita gitu, which is itu dia justru digital kills physical. Betul, tapi justru kan secara data lebih bisa ketahuan dengan jelas gitu, maksudnya menarik. Data tuh kan ya maksudnya bisa dihitung gitu dengan yes, actual benar gitu. Memang. Tapi hitungannya begini Luna. Ketika dulu zaman fisik kaset CD ya. Itu taruhlah 1 CD artis atau band itu mendapat taruhlah harga CD 40.000, kita mendapat 8.000 lah taruhlah. Oke.
Dengan penjualan 100.000 itu sudah jelas. Berarti kan 800 berarti berapa? 8.000 kali 100.000. Berarti kan 800 juta, taruhlah begitu. Misalnya itu. Nah, sekarang Luna, dengan sistem digital dan streaming, setiap orang dengan berlangganan 40.000, Spotify, itu bisa mendengarkan jutaan lagu. Benar. Setuju. Ngebaginya, kebagian nggak berapa sen setiap artisnya data streaming. Iya sih. Oke, mungkin yang membuat label berpikir bahwa memproduksi album itu sangatlah merugikan. Jadi single aja deh satu gitu. Oke, memang sih kalau dibilang album mungkin enggak, tapi kan sebagai seorang seniman atau sebagai seorang musisi pasti kan kayak supaya lebih mengukuhkan karirnya dan supaya nafasnya lebih panjang harus selalu punya new songs gitu loh. Iya, aku selalu punya new song tapi kayak 1,5 tahun gitu satu lagu ya. Kecuali tahun ini nih rada produktif, itu pun karena situasi. Tahun 2019 aku rilis satu lagu untuk yang kondisi Indonesia politik saat itu, judulnya apa kan? Tak Harus Sama. Tak Harus Sama. Terus kemudian aku rilis lagi single apa kan? Terlalu Berarti. Aku lupa. Terlalu Berarti. Terus kemudian ini mau rilis single lagi. Vitamin yang itu deh buat apa namanya, pembuat pengingat ya, short memory loss. Apa? Ginkgo biloba. Aku juga kayaknya harus minum itu. Tapi kan Betul. sebenarnya kan kalau misalkan Mas Ari masih tetap eksis sampai sekarang kan dijadiin didaulat jadi juri idol, which is also achievement. Manggung juga. Anggap aja nih corona nggak ada ya, Miss Corona nggak ada. Seminggu bisa berapa kali manggung? Tidak bisa dipastikan sih. Benar tidak bisa dipastikan. Masa? Serius, beneran. Benar-benar tidak bisa dipastikan. Kayak misalkan... Minimal lah. Pasti ada 1-2 lah. Halo? Bener, 2 minggu kosong ada juga, tapi kemudian numpuk di minggu ketiganya gitu. Beneran. Paham. Tapi at least kan setidaknya masih tetap aktif lah gitu. Oh iya, kalau itu dia Luna. Di balik musibah, di balik runtuhnya industri rekaman ya, itu sekarang gue terus terang kayak bener-bener menikmati masa memanen hasil ya, gitu. Dalam 5 tahun terakhir ini tuh kayak semua event dari mulai ulang tahun yang cuma 60 orang sampai konser yang belasan ribu orang, itu semuanya memakai musik sebagai one of the tools, their marketing tools gitu. Jadi kayak misalkan sekarang wedding deh. Aku tuh tidak pernah membayangkan jadi penyanyi di wedding gitu. Tapi Mas Ari ambil nyanyi wedding, ambil kan? Iya, karena ternyata lagu-laguku tuh kayak jadi soundtrack percintaan mereka, kayak Aku dan Dirimu, terus main Arti Cinta. Pernah ngeset ya, tanpa aku pernah ngeset lagu-lagu itu cocok dibawakan di acara-acara perkawinan. Akhirnya sekarang orang kayak merit, daripada gue buang-buang duit sok-sokan gedung yang gila-gilaan, gue di gedung biasa, tapi bisa mendatangkan artis gitu. Jadi gue nggak pernah ngebayangin sih jadi penyanyi kayak di wedding gitu, meskipun tetap konsepnya band gitu. Tapi ngerasa ini nggak sih Mas? Ngerasa kayak, kan gue Ari Lasso gitu. Kok tiba-tiba gue nyanyi di wedding gitu? Ada nggak sih ibu kayak gitu? Dulu aku seperti itu. Kamu tahu lah, zaman-zaman kita nongkrong gitu, tahun-tahun habis syuting itu kan beberapa kali nongkrong sama beberapa teman, betapa kita punya idealisme gitu. Tapi ternyata, terus terang ya, seiring bertumbuhnya umur, bukan hanya masalah uang ya, jujur ya, uang itu penting, tapi buat aku bukan segalanya. Penting banget duit itu, semuanya tentang uang, tapi tidak melulu tentang uang gitu. Ketika nyanyi di wedding sekarang, terutama yang wedding-wedding yang aku ambil itu tuh kayak konser loh, nah. Jadi kayak standing party, terus penontonnya tuh merapat ke panggung, bukan yang orang makan gitu. Beneran, menyenangkan justru. Serius. Menyenangkan dan juga duitnya double ya? Enggak. Beneran enggak. Ari Lasso tidak pernah melakukan pricing strategi seperti itu. Oh gitu. Semua diperlakukan. Emang berapa sih tarifnya? 250 juta?
Enggak mungkin lah, enggak Masa? Kan jauh dari situ. salah satu penyanyi pria yang paling mahal dan paling ini laris. Enggak benar. Justru laris karena murah. Oh. Enggak lah, aku gini. Aku punya pengalaman dan aku suka mempelajari dan menganalisa sesuatu ya. Penetapan harga manggung dengan filosofi aji mumpung itu menyakitkan. Ketika suatu saat harga kita turun. Aku pernah dengar cerita-cerita band yang pernah mematok harga sampai 200 dan 150. Tapi kemudian di tahun berikutnya dia jatuh sampai ke 20 juta. Itu menyakitkan pasti. Oh my God. Jadi mending aku tuh naiknya per tahun. Aku selalu gitu dari tahun ke tahun. Aku tuh nggak pernah naik. Aku naiknya sesuai inflasi. Beneran, sesuai inflasi aku. Aku tuh kalau misalkan kayak ada acara apa gitu-gitu, aku naiknya tuh benar-benar bukan, aku mendingan aku merasa dengan hargaku segini, aku cukup berkehidupan mapan dan baik, udah gitu. Dan aku tuh kayak di TV gitu, orang tuh tahu rate aku gitu. Aku nggak pernah matok, oh tahun ini aku segini ya, tahun depan enggak, sama aja lah gitu. Iya beneran. Nah, soalnya aku juga berpikir bahwa artis luar negeri itu bedanya tuh. Ingat nggak zaman Coldplay manggung di Singapura tuh yang kedua kali? Kalau di luar negeri tuh penghargaan, achievement kayak AMI Award gitu, dan itu gila itu pengaruhnya. Jadi Coldplay udah deal manggung di Singapura, taruhlah tanggal 10 Juni begitu ya. Kemudian tiba-tiba tanggal 25 Mei dia dapat Grammy yang In My Place itu. Harganya. Tiba-tiba dibatalin konsernya, minta harga 2 kali lipat, gila. Di Indonesia nggak bisa. Makanya kalau gitu harus nggak ngaruh. Mas, thank you ya, udah ngobrol. Iya. Ini kita udah ngobrol udah 48 menit loh. Serius sih, yang pertama-tama tadi dibuang lah, itu nggak ngapa-ngapain yang pertama. Nggak seru tahu justru yang pertama. Thank you banget, so good luck, sehat terus, jangan kamu juga sampai, stay safe, stay healthy, stay happy, stay crazy dengan hal yang seru maksudnya, tapi tetap waras. No. Jengong. Gantian ya, habis ini di channelku ya, kamu janji ya. 15 minutes. Only 15 minutes. 13 ya? 15. Oh, 15. Oke. Dah, Mas. Thank you. Terima kasih, Luna. Bye. Aku keliru pakai WiFi dari tadi. Nah, ya ampun. Kamu sih. Tahu nggak itu apa? Asistenku. Itu faktornya tahu nggak apa? Apa? Usia. Kamu tuh ya. Mbok ya tamunya diliatin, ngeliatin makanan doang. Laper, Mas. Heran. Aku belum makan malam, Mas. Kamu diserang loh. Kamu nanti diserang loh. Lu namanya. Kan tadi aku udah bilang. Aku udah bilang, Mas, sorry aku sambil makan ya. Maaf banget, aku kelaparan. Terus, udah gitu, aku udah bikin bintang tamuku nunggu selama lumayan lama ya. Dengan ada mood swing yang luar biasa. Kenapa? Mood swingnya tadi kenapa sih? Enggak. Jadi teman-teman, aku janjian sama Luna itu jam 7. Sekarang sudah menjelang jam 9, aku menunggu sambil main PS. Main PS-nya kalah lagi aku, jadi aku sekarang yang moodku kurang bagus. Enak aja. Enggak, tadi aku capek banget, aku seharian gini, terus aku pikir, aku belum makan malam. Ya udah deh. Aku pikir, apa yang bisa membuat lebih ini ya? Ya udah deh, aku makan Indomie lah, makan mie. Mie goreng. Aku tahu nggak, kalau makan mie goreng. Dan ini rewardku selama, aku tuh kalau mau makan mie instan ya, aku tuh butuh momen di mana aku bener-bener, ini adalah reward buat aku untuk makan mie instan. Kalau enggak, aku nggak makan. Sama sekali nggak makan. Dan terus hari makannya sambil ditemenin gini, aku jadi nontonin orang makan gini. Terus kamu pikir aku nggak lapar? Kan udah makan malam. Di channelku,
Nggak boleh lo sambil makan. Oh, ini channelmu ya? Ini bukan channel. Nggak kayak jadi channelku. Mas, Yes. enaknya ditemenin sambil nyanyi dikit dong. Nggak mau nyanyi kalau kamu sambil makan lah, gila kali. Enak sambil makan sambil dengerin lagu di mana aku pertama kali jadi model video klip. Nah, Kedua dong. Yang pertama nggak terkenal. Yang pertama nggak jadi karena lagunya berat. Yang pertama aku harus pergi. Yang sama Darius. nggak apa-apa Yang kedua nyanyi Arti itu yang pertama. Iya, yang itu maksudku. Yang aku harus pergi itu nyanyiin. Aku nggak bisa main gitarnya, susah. Supaya banyak yang tahu bahwa kenapa lagu ini dinyanyikan sekarang, karena ini adalah di mana aku pertama kali jadi model video klipnya Raso. Dan itu di tahun Yang kedua aja ya. Yang kedua. 2000. Gila nih, gue disuruh main gitar gara-gara sambil lu namanya makan. Stop dulu makannya, boleh nggak? Taruh dulu. Yang suapan terakhir. Ya udah, aku tungguin. Lagu ini mau nggak? Atau lagu ini? Kok fals sih? Ya udah, kamu selesaiin makan dulu deh. Aku mau tanya kabarmu gimana? Apa yang kamu lakukan di saat-saat ini? Ini suapan terakhir. Enak. Udah nggak boleh ngerokok, nggak boleh minum, suruh nyanyi. Ini itu kuningnya nggak dimakan. Makan setengah. Aku dulu inget ya kalau peristiwa kuning telur tuh, zaman aku kecil, iya, aku pernah menyisakan itu untuk nasi gorengku. Dan kemudian kuningnya itu diambil sama kakak aku nangis tuh sampai rasa sakit yang di dada itu loh. Apa? Sakit banget. Ya karena itu yang dinanti-nantikan. Iyalah, untuk terakhirnya.